teman-teman kamu. Fani, kamu jangan marahin Mita. Kemarin itu Mita udah suruh Robby buat head story-nya dari kamu. Hah? Holly! Jujur ya, aku tuh nggak paham banget sama lifestyle orang-orang kayak Mita. Padahal bisa gitu loh waktu malam tuh dipakai buat belajar kayak nugas kayak ini malah keluyuran. Bikin penyakit aja. Yaelah, hidup tuh dulu santai aja kata gue mah. Enjoy the life, bos. Lagian, orang-orang kayak Fanny tuh kaku banget. Gak bisa kan lagi sama anak-anak aneh. Aku sih seneng banget tinggal di kos ini. Soalnya tiap aku ngebukain gerbang buat Mita malam-malam, aku selalu dapat es krim. Nih. Jadi masih kuat kuliah nggak? Ya kuat lah, hidup tuh dibawa santai aja kali. Tapi kenapa ya Van? Belakangan ini tuh badanku pegel-pegel, kakiku gak enak, leherku apa lagi? Aduh, gimana nggak drop sih, Mit? Lifestyle tuh berantakan banget. Nih, pagi kuliah, malam keluyuran, tapi olahraga nol. Ya lo tau kan Van, hidup gue tuh healing tipis, bukan healing serius. Healing tuh lari pagi, Mit, bukan lari dari kenyataan. Aduh, lo tau kan, olahraga itu butuh waktu. Belum kalau misalkan nanti harus ke gym. Siapa bilang sih olahraga harus melulu ke gym, Mit? Ada pilihan lain kali. Dan sebenarnya kamu tuh hampir bisa ngelakuin itu tiap hari. Gimana? Nih, Mit, olahraga itu nggak harus selalu ke gym, main bola. Kadang hal simpel di kampus itu juga bisa jadi olahraga. Tapi kayaknya aktivitas kampus tuh terlalu gampang gak sih menjadi olahraga? Justru itu poinnya, Mit. Olahraga itu nggak mesti ribet. Yang penting konsisten dan realistis. Nih, kamu lihat deh. Banyak mahasiswa bilang kalau mereka nggak ada waktu buat olahraga. Padahal ada opsi lain supaya kita bisa kardio di kampus. Nah, kebetulan hari ini aku ada kelas di lantai 4, jadi kita mau coba hitung kalorinya dengan naik tangga daripada naik lift. Udah di lantai 2, kita udah bakar 7 kalori. Kita lanjut ke lantai 3. Lantai 3 kita udah bakar 9 kalori. Kita lanjut ke lantai 4. Terakhir, lantai 4 kita udah bakar 10 kalori. Kira-kira kalau kita hitung dari lantai 1 sampai 4 udah bakar berapa kalori ya? Yuk kita hitung bareng-bareng. Bisa kita lihat di sini tercatat kalori awal kita adalah 781. Kalau kita total dari lantai 1 ke lantai 4, kita bisa membakar 26 kalori. Kalau kita naik turun tangga berarti 26 dikali 2 kita sudah membakar 52 kalori. Nah, dalam seminggu efektif hari perkuliahan adalah 5 hari. Kalau kita rutin ngelakuin ini dalam 5 hari, maka kita akan mendapatkan 260 kalori. Dan ini setara dengan kalian bersepeda 35-45 menit. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kamu nggak ada waktu buat olahraga. Aktivitas sederhana kayak naik tangga tadi udah bisa bakar kalori kamu dan jaga kesehatan kamu. So, aku mau challenge diri kamu buat ngelakuin ini rutin dalam seminggu dan rasain gimana satu langkah kecil bisa mengubah kebiasaan kamu. Tuh, udah lihat kan? Ya juga ya,
Gue di kampus nggak pernah pakai tangga, selalu ngandelin lift doang. Makanya apa-apa tuh jangan instan. Kalau misalkan masih ada opsi yang bikin kamu lebih produktif. Ya. Nah yuk, kita berangkat. Ntar lo ribet lah kalau misalnya telat. Bye, Lin! Dadah! Bu, bajunya bagus banget. Beli di mana? Ini saya sebenarnya beli di Dubai. Tapi kalau kalian mau miripan kayak Mami Yanti, boleh banget dicek all Shopee Mami Yanti, @lemari Mami Yanti. Banyak banget warnanya, dari merah, biru, kuning, emas, silver, black and white juga ada. Ukuran S, M, L, XL sampai plus size juga ada. Semuanya ada di lemari Mami Yanti. Ayo kalau kalian mau kembaran, berbeda persis sama kayak di Dubai. Jangan lupa dicek out ya di keranjang kuning. Halo Yanti Lover, ini Mami biasalah lagi gawe. Oh ya, kemarin itu di video Mami yang sebelumnya tuh Mami dapat komen katanya lipstik Maminya apa, soalnya cantik banget. Memang, ini mereknya tuh dari Nyebelin. Kalian kalau misalkan mau cari lipstik yang menor, yang bagus, yang tahan lama, long lasting katanya, itu boleh check out di keranjang kuning Mami. Ini lengkap pokoknya kalau di shop Mami tuh. Namanya Nyebelin, shade-nya nomor 62. Oke, terima kasih. Ya, Hawin, mana masih banyak lagi tugasnya. Aduh, nyamil apa lagi ya biar fokus? Mami! Assalamualaikum. Udah mulai syuting. Halo semuanya. Dengan Mami Yanti di sini. Gimana? Ausnya Mami? Bagus kan? Jangan lupa follow akun TikToknya Mami @mamiyantiofficial. Dan untuk Yanti Lover, jangan lupa setiap Sabtu malam Mami live di situ. Oke? Ini baju saya dari Hermes, kerudung saya dari Prada. Kalau perhiasan ini saya lupa brandnya apa, tapi waktu itu saya belinya di Dubai. Nama Mbak? Oh alah, perkenalan, nama saya Yanti yang punya kosan ini. Saya tuh hari ini lagi keliling-keliling, soalnya kata anak-anak showernya ada yang rusak. Tapi tenang, kalau misalkan ada yang rusak, saya langsung benerin saat itu juga. Loh, Alin, kamu ngapain belajar di meja makan kayak gini? Ini Mi mau tadi sambil nugas, sambil nyambil juga, nyambil wajiki. Tapi udah habis, tinggal satu. Loh, tadi malam kan Mami beliin kalian itu banyak, satu lusin buat satu kos. Itu udah habis semua, Lin. Iya Mi, kemarin itu teman-temannya Mita sama Fani datang ke sini rame-rame terus ngabisin waikikinya. Aku yang ngabisin. Walah, ya wes, nggak apa-apa. Habisin itu Mami mau ke Tokyo. Nanti Mami beliin oleh-oleh yang banyak buat Olin. Mami, mau mata yang seremonial tapi Mi ya? Ya wes, nanti Mami beliin. Tapi ngomong-ngomongin, kamu kok Mami liatin dari kemarin tuh di kos terus. Apa nggak bosen tali? Bosen sih Mi, tapi ini tugasnya banyak numpuk, kalau nggak dikerjain Olin pusing. Aduh, ya wes, kamu cepet kerjain tugasnya. Ini Mami mau kasih kamu rekomendasi restoran baru di Kayu Tangan. Mami kemarin tuh dikasih sama Mami Tuti. Tapi kamu cobain sama temanku ya. Jangan di kos terus, kamu nanti lama-lama jadi lepet ya. Lihat ya. Hai guys, kali ini kita mau kulineran di daerah Kayu Tangan. Kalian tahu nggak kalau di sini tuh ada hidden gem? Yuk kita langsung ke tempatnya. Ayo. Di kawasan bersejarah Kayu Tangan, Kota Malang, ada sebuah kedai kopi dengan cerita unik bernama Pengyu Kopitiam. Pengyu Kopitiam resmi dibuka pada Agustus 2022, menempati bangunan lama yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an sebagai tempat pangkas rambut bernama Pengyu. Nama tersebut tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarahnya. Dengan konsep kopitiam khas Melayu, Pengyu menghadirkan suasana nostalgia di tengah bangunan kolonial Kayu Tangan. Pengyu Kopitiam juga menerapkan konsep open kitchen sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan minuman dan sajian mereka. Kini,
Penggi Kopitiam menjadi salah satu ikon kuliner kayu tangan heritage yang memadukan sejarah, cita rasa, dan pengalaman unik dalam satu tempat. Hai guys, jadi ini makanannya udah datang. Ini aku minumnya pesan es teh sama teh tarik. Ini teh tarik udah saladnya. Terus makannya ada ayam kumpal sama ayam segar. Oke, perut kenyang, hati senang. Jadi itu dia kuliner yang aku coba hari ini. Rasanya enak banget dan kalian wajib untuk coba dan masuk ke daftar list kalian. Oke, segitu aja dari aku. See you di review makanan selanjutnya. Tuh, bagus kan? Kayak enak ya Mi ya. Cobain ya nanti sama teman-temanmu. Nanti rekomendasi ke Mami. Bentar, Mami udah diteleponin sama Mami Tuti. Mami mau pergi dulu ya. Oke Mi. Halo, Assalamualaikum. Minta showernya. Ya, Tut. Halo. Hah? Iya, Tut. Walah, ya wes. Iya, ini aku mau OTW. Aduh, sabar ta lah. Loh, Fani. Udah pulang? Iya sih Mi, kebetulan udah selesai kelasnya. Walah, ya wes, Mami mau pergi dulu ya sama Mami Tuti. Soalnya denger-dengar ada Dehur lagi main ke Malang. Dia lagi di kayu tangan. Mami mau foto sama dia. Siapa tahu habis foto Mami di follow back sama dia. Ya wes, Mami pergi dulu ya. Oh. Halo. Ya udah deh. Iya tuh. Hati-hati Mami. Yuk. Oh my god. Alin, kamu kenapa? Habis diajar Mami apa gimana sih? Dihajar tugas sih ya ada. Astaga. Aduh, aku kira kenapa? Ya udah selesai dulu lah. Mau aku bantuin gak? Ya, nasib anak ambis ya. Jadi selalu carry yang lain tiap tugas. Kemarin contohnya, banyak banget yang suka sama esaiku. Saking sukanya, banyak banget esai mereka yang terinspirasi dari kalimatku. Boleh banget. Tapi mulainya nanti jam 8 malam aja boleh nggak? Enggak ah, mepet deadline. Sekarang aja. Fanny, berdasarkan riset Institut TikTok, kerjaan tugas itu lebih baik kalau mepet deadline. Nih, coba tonton videonya. Deadline mepet banget sih. Tapi kalian pernah ngerasa nggak kenapa kita itu baru bisa fokus banget atau punya ide yang bagus kalau misalkan kita tuh ngerjain tugas mepet deadline? Itu yang lagi gue rasain sekarang. Biasanya sih untuk beberapa case gitu, aku suka untuk mepet deadline karena secara nggak langsung otak itu kan di pressure, dan dari adanya pressure itu ngebuat ya udah kita materinya gas aja. Lebih penting pasti kualitas sih. Dimanapun kalau memang kita cuma mengutamakan di kuantitas, I don't think it's really worth it gitu loh. Kalau misal aku memang mepet deadline, aku kerjain sebisa aku. Bukan berarti aku cuma pentingin di kuantitasnya aja ya, tapi emang di kualitas. Oke, aku jebolin ini semua, tapi emang benar-benar aku maksimalkan sebisanya. Gitu sih. Menurut aku dikejar-kejar deadline itu kayak bikin stres. Jadi aku ngelakuin tugas aku tuh jauh-jauh hari. Kalau bisa pas ada tugas, jadi aku langsung kerjain kayak gitu. Kalau aku mending satu lama nggak apa-apa, yang penting perfect. Soalnya aku orangnya perfeksionis banget kan. Makanya aku kerjain itu dari jauh-jauh hari supaya kayak perfect gitu. Ternyata setelah gue riset, ini tuh bukan kebiasaan buruk loh. Di ilmu psikologis ada teori yang namanya Yerkes-Dodson Law, di mana teori ini mengatakan ketika kita mengerjakan tugas mepet deadline itu kita lagi ada di fase stres moderat. Fase stres ini membuat performa kita tuh jauh lebih optimal. Makanya kenapa kita jauh lebih fokus dan ide kita lebih keluar ketika kita ngerjain tugas mepet deadline. Unik ya? Tapi itulah yang dinamakan the power of kefefet. Jadi, performa terbaik itu bukan ada karena kita hidup tanpa stres, tanpa tekanan. Tapi, performa terbaik itu akan muncul ketika tekanan tersebut tuh dirasa sudah cukup untuk bikin kita fokus dan bergerak tanpa bikin tubuh kita kewalahan. Rasa kepepet yang sering banget kita nilai buruk, itu sebenarnya cuma cara kerja otak biar kita tuh bisa meningkatkan fokus dan energi kerja kita meningkat dalam waktu singkat. Oke, aku Cindy Aulia, pamit undur diri. Bye-bye.
Gimana? Bener kan kata Olin? Aduh, apa you deh, Lin? Tapi kalau misalkan hasilnya jelek, jangan salahin aku lo ya. Fanny, kerjanya bagus pokoknya kalau kita kerjanya niat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mami. Halo semuanya. Loh, Mami nggak jadi ketemu sama si Daehun itu. Alah, tadi tuh Mami tuh udah ke tempatnya, tapi tiba-tiba ada dua orang bawa badannya gede-gede ngalangin Mami. Dia takut kalah saing sama Mami. Dehun, ibu mau foto Dehun. Aduh, kalian apa sih? Orang ibu mau selfie, mikir. Kalian nggak tahu suami saya siapa emang? Mikir. Dehun, ibu mau selfie. Dehun. Terus Mami balik ke sini lagi ngapain nih? Ini Mami lihat, Mami tuh udah cantik, udah ngejreng kayak gini. Sayang kalau nggak dipakai mejeng. Jadi ceritanya Mami tuh mau ngajakin kalian berdua buat nongkrong sama Mami. Ayo. Ayo. Tapi Mita belum pulang nih. Kita nggak tungguin Mita dulu. Aduh, tapi kayaknya dia bakal pulang malam lagi deh. Ya wes nggak apa-apa. Kalau untuk minta nanti kita bungkusin aja dari sana. Ya, gampang. Yaudah, bentar. Paling ganti baju dulu ya, Mi. Ya wes cepetan ya Lia. Takut keburu sore nanti pas Mami rabun. Oh iya. Oke, ayo, Fanny. Oke, Mami. Yo, itu dibenerin itu. Mami lagi di mana? Oh, Mami lagi di rumah, lagi nyantai sore-sore ini. Spill hijabnya Mami. Oh, ini tuh Mami jualan sendiri kalau misalkan hijab. Kalau kalian kepo bisa ini kepo-kepoin all shop Mami Yanti. Namanya Lemari Mami Yanti. Di situ Mami tuh jualan banyak banget barang-barang fashion wanita gitu. Apalagi buat ibu-ibu. Boleh banget di check out. Kalau ini sekarang jilbab yang memakai ini banyak banget ukurannya. Mulai dari ukuran S, M, L, ada yang panjang ini nutupin bokong juga ada, yang nutupin dada juga ada, yang segini juga ada. Warnanya juga banyak, warna hitam, putih, merah, semuanya bisa buat dipakai anak muda, ibu-ibu, anak-anak juga bisa. Kalau Mami tuh suka emang pakai jilbab-jilbab kayak gini buat sehari-hari, buat liburan, buat arisan. Kemarin Mami ke Jepang itu Mami bawa ini juga karena enak, bagus, bahannya tuh enak, adem gitu, gak bikin panas. Ini Mami hari ini pakai yang warna ungu, nomor 201. Jangan lupa di check out di keranjang kuning ya. Thank you. Bye, Mami. Hati-hati, Mami. Kenyang. Kali kita mau pulang. Masa sih? Minta. Duh, kira-kira dia kemana lagi ya malam ini? Bentar. Nih, cari IG-nya Robby aja. Robby. Apa sih? Kayaknya kita di-hide dari story-nya Robby. Gak penting banget ah. Penting, Fanny. Kita jadi nggak bisa pantau Mita ngapain hari ini. Duh, udah deh. Aku mau tidur bentar. Terus tugasnya Olin nggak jadi dibantuin. Ya udah deh, bantuin aku 15 menit lagi. Oke? Oke. Bye. Ya udah deh. Yuk, Olin yuk. Kita sekarang login kerjain tugas. Mita. Kamu kenapa, Mita? Aduh, gue gak bisa cerita kali ini, Gelin. Serius? Tapi kamu pucat banget loh, Mita. Perut gue sakit, Gelin. Gue capek. Dan tadi kamu megangin perut terus. Kamu sakit ya? Kayaknya. Mana rada mual lagi. Masa gara gue telat ya? Mita,
Kamu udah cek belum? Belum sih. Ya, semoga gak kenapa-napa. Gak apa-apa Mita, nanti aku temenin ya. Nanti aku bantu ngomong juga ke mama kamu. Tapi kamu tahu kan bapaknya siapa? Oh, Lin. Gue tuh ya hari ini padet banget. Udah full kelas, mana berantem sama cowok gue, belum lagi disuruh kerjain ini itu. Jadi gak sempet makan kan? Jadi aslam deh gue. Oh, Lin, maksud aku itu telat makan, bukan telat dapet. Oh, maaf ya Mita. Ya, tapi kenapa ya? Akhir-akhir ini aku merasa kayak kosong, hampa, aneh aja gitu. Kayaknya Olin tahu deh. Pasti Mita ngerasa kayak happy di luar, tapi sebenarnya kesepian ya. Ya, gue ngerasa kayak gitu deh. Tumben lo bener. Soalnya tadi Olin habis nonton konten yang relate sama perasaan Mita. Nih, coba Mita tonton. Yang bikin aku seneng hari ini tuh karena waktu aku berangkat kerja, anakku dada ke aku sama dia bisa kiss bye. Papa dada, wah kayak gitu. Hari ini masih bisa diberikan kesempatan buat menjalani hidup dan the weather is nice dan ketemu sama teman-teman yang selalu ngedukung aku. Masih bisa bangun, masih bisa bekerja, bisa bertemu dengan orang-orang tersayang, orang terdekat. I'm grateful today karena hari ini banyak banget teman-teman yang bawa pulang candle bikinan aku. Pastinya karena hari ini cerah dan juga karena diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya tadi itu pas waktu ke musola, saya sholat terus kayak bersyukur banget bisa ngedoain orang tua saya buat umroh itu ke depan. Orang tua saya mau umroh, semoga umroh kedua orang tua saya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Bikin aku semangat hidup gitu ya, bagi kerja itu karena aku harus lihat dan aku harus nemenin istriku sampai tua dan aku harus jaga anakku sampai dia dewasa. Saya ingin punya rumah sendiri dan bisa banggain kedua orang tua saya, nyekolahin adik saya. I keep going in life soalnya aku curious banget apa yang akan terjadi di future aku. Soalnya cuacanya cerah, lingkungannya juga menyenangkan, jadi happy. What makes me keep going in life kayak hal kecil kayak hobi kesukaanku, kayak kesukaan laguku, kayak artis-artis favoritku dan juga semua hal-hal kecil di hidup yang tiap hari pasti selalu nungguin aku. Pasti banyak hal yang ingin dieksplor seperti jalan-jalan atau nyoba kuliner-kuliner dan berkenalan dengan orang baru. Tuh, relate kan? Iya, coba lah Lin, kirim video ke gue. Oke, boleh. Tuh, kalian tuh malam-malam gini kenapa sih? Masih ribut? Fanny, aku sama Mita barusan itu bicara dalam. Hah? Bicara dalam? Maksud? Ya, baiklah lagi. Van, maksud Olin tuh deep talk. Tuh, deep talk. Masa gitu aja nggak tahu sih, Van? Ih, Van itu emang gak sefrekuensi ya sama kita, Mita. Udah gitu, gak ngajak lagi. Ya bisa kata Olin lo tidur sih. Nah, sini yuk kita nonton bareng. Ya, bentar. Olin mau nyambil Waikiki. Gue juga mau mati lampu deh. Kenapa sih? Apa sih? Gak ada yang serem. Tugas Alin.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man while he's busy loving